Selamat pagi anak ibu. Hari ini pertemuan ke-16 Selasa 10 November 2020. Kita berdoa semoga corona cepat berlalu dan kita dimanapun berada dalam keadaan sehat sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita belajar bentuk aljabar. Ibu udah buat ringkasan. Kalau kamu mau baca ada di buku di bab 3 dia ya nak. Jadi bentuk aljabar. Suku 1 itu 2. Contohnya lagi X, contohnya lagi 2X. Suku 2X tambah 4. Contoh yang lain 2X kurang 4. Contoh yang lain 3X tambah 5. Suku 3 contohnya 2X tambah 3Y tambah 7. Suku 1 disebut juga monomial. Suku 2 disebut juga binomial. Suku 3 disebut juga trinomial. Lebih dari 3 suku disebut polinomial. Berarti lebih dari 3 suku berarti suku 4 ya nak, suku 5, suku 6 dan seterusnya. Contoh pada bentuk aljabar 2X tambah 4. 2 disebut koefisien, yang 2 yang ini koefisien. X disebut variabel, ini di samping 2 ada X disebut variabel. Baru 4 disebut konstanta. Operasi pada bentuk aljabar dilakukan dengan cara 1. Bisa juga penjumlahan dan pengurangan suku sejenis. Contohnya suku sejenis itu 3X, 2X, X. Dia memiliki variabel yang sama nak, walaupun koefisiennya berbeda. 2 ini kan koefisien dari X kan, 3 ini koefisien dari X. Ini koefisiennya nggak ada. Kalau nggak ada, tapi ada ini 1 nggak ditulis. Ini koefisien dari X ini 1. Jadi ini sejenis. Dia memiliki variabel yang sama. Yang tidak sejenis lihat 2X, 2Y, Z memiliki variabel yang berbeda. Variabelnya X, Y, Z. Kalau ini tadi variabelnya X, makanya dia sejenis. Sederhanakan 4X tambah 9 kurang 5X kurang 2. Caranya kelompokkan suku sejenis. Yang sejenis 4X kurang 5X. Jangan tulis 5X, tapi di depan 5X ada tanda kurang kan? Maka 4X kurang 5X caranya. Kamu punya 4 mangga, utang kamu 5 mangga, bayarkan. Ibu ulangi. Kamu punya 4 mangga. Contohnya ibu buat X ini mangga. Jadi kamu punya 4 mangga. Utang kamu 5 mangga, bayarkan. Berarti kamu memiliki utang 1 mangga. Yang sejenis lagi 9 sama 2, tapi di depan 2 ada kurang, berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Dari hasilnya min X ditambah 7. Sederhanakan 5X kurang 9 tambah 6X tambah 7. Caranya kelompokkan suku sejenis yang sejenis. 5X sama 6X berarti 5X tambah 6X. 5 mangga ditambah 6 mangga sama dengan 11 mangga. Baru yang sejenis lagi. Negatif 9 ditambah 2. Kamu punya utang 9. Bayarkan 2. Jadi utang kamu negatif 7. Utang itu negatif misalnya ya nak. Negatif itu ibarat utang. Nah, jadi utang kamu 9, punya kamu 2, bayarkan. Jadi utang kamu 7. Hasilnya 11X dikurang 7. Sederhanakan bentuk aljabar 2X tambah 3Y tambah 4Y kurang 5Y. Kelompokkan yang sejenis ini 2X dengan 4X. Berarti 2X tambah 4X sama dengan 6X. Baru yang sejenis lagi 3Y dikurang 5Y. 3Y dikurang 5Y sama seperti tadi. Contohnya misalnya kamu punya 3 bonbon. Utang kamu 5 bonbon, bayarkan.
berarti utang kamu 2 bonbon, makanya ini negatif 2Y. Kamu punya 3 bonbon, utang kamu 5 bonbon, bayarkan. Jadi hasilnya negatif 2Y, hasilnya 6X dikurang 2Y. Sederhanakan bentuk aljabar 9A pangkat 2 ditambah 3AB dikurang 7B kuadrat dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat. Kelompokkan yang sejenis. Nah, berarti 9A kuadrat dengan negatif 12A kuadrat nih. 9A kuadrat dikurang 12A kuadrat. Sama seperti tadi, nak. Kamu punya 9, utang 12, bayarkan. Jadi utang kamu 3, ini variabelnya ikuti aja. Kalau di sini A kuadrat, ini pun A kuadrat. Baru yang sejenis lagi. 3AB ditambah 6AB. Kamu punya 3 ditambah 6 berarti 9AB. Baru yang sejenis lagi. Negatif 7B kuadrat ditambah 2B kuadrat. Kamu punya utang 7, bayarkan 2, berarti utang kamu 5. Makanya negatif 5. Variabelnya B kuadrat, ikuti aja. Hasilnya negatif 3A kuadrat ditambah 9AB dikurang 5B kuadrat. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A kurang 6B. Nah, caranya kalau pengurangan 7A ditambah 4B tetap, yang ini tetap. Ini. Yang pertama ini tetap ini. Yang ini tetap kan? Yang ini yang berubah, nak, karena kurangkan. Berarti ini 8A, lawan 8A negatif 8A. Lawan negatif 6B jadi 6B, lawannya maksudnya ini, nak. Maka ibu buat 8A jadi negatif 8A. Negatif 6B jadi 6B. Kalau kata lainnya lawannya lah. Lawan dari 8A negatif 8A. Lawan dari negatif 6B 6B. Itu dia. Lalu ditulis 7A ditambah 4B kurang 8A ditambah 6B. Sama seperti tadi. Kelompokkan yang sejenis. 7A dikurang 8. Kamu punya 7. Utang 8. Bayarkan. Berarti utang 1 kan, tapi enggak ditulis 1, tapi anggap ini 1, nak. Baru 4B tambah 6B sama dengan 10B. Hasilnya negatif A ditambah 10B. Kurangkanlah 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6Y. Sama seperti yang tadi, nak. Sama seperti yang tadi, yang tetap ini 3X tambah 4Y tetap, tapi yang ini berubah. Berarti 5X lawannya jadi negatif 5X. Negatif 6Y jadi 6Y, lawannya ini. Tulis 3X tambah 4Y kurang 5X ditambah 6Y. Kelompokkan yang sejenis, sama seperti yang tadi. 3X kurang 5X, kamu punya 3, utang 5, bayarkan. Berarti negatif 2. Kalau ini tambah mudah aja, 4Y tambah 6Y, 10Y. Hasilnya negatif 2X ditambah 10Y. Kurangkanlah 2P kurang 5 dari 10P tambah 11. Ini beda dengan yang tadi lagi, nak. Caranya, karena ada kata kurangkan dan kata dari, maka dibalik. Jadi yang ini yang pertama, nah ini yang pertama, dibalik dia. Tadi kan ini yang kedua, ini yang pertama, tapi jadi ini yang pertama. 10P ditambah 11 tetap karena dia yang pertama, tapi yang ini yang berubah. 2P jadi negatif 2P, negatif 5 jadi 5. Ditulis 10P ditambah 11 kurang 2P tambah 5. Kelompokkan yang sejenis. 10P dikurang 2P, 8P. 11 tambah 5 sama dengan 16.
Hasilnya 8P tambah 16. Kurangkanlah 4A tambah 5 dari negatif 10A kurang 6. Sama kayak yang tadi. Nah ini jadi di depan, lihat ini. Ini jadi di depan, tetap dia kan. Negatif 10A dikurang 6. Tapi ini lawannya. Lawan dari 4 negatif 4A. Lawan dari 5 negatif 5. Itu caranya yang tadi. Kalau udah paham kamu ginilah caranya. Negatif 4 jadi negatif 4A. Negatif ini positif jadi negatif. Berarti kelompokkan yang sejenis. Negatif 10A dikurang 4A negatif 14A. Negatif 6 dikurang 5 negatif 11. Begitu ya nak, ulang-ulangi video ibu ini ya nak. Kalau kamu kurang jelas, kamu tanya ibu ya nak. Terima kasih anak ibu. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.